Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Nah, untuk anak-anak hari ini kita belajarnya digabung, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Nah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Amin. Nah, Ibu ke kelas 4 dulu ya, kelas 4 dulu. Nah, kelas 4, siapa yang hari ini yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Kemudian kelas 5, ada yang izin? Iya, masuk semua, alhamdulillah, luar biasa. Nah, untuk kelas 4, kali ini pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Dan kelas 5, pelajarannya yaitu IPA. Nah, saya ke kelas 4 dulu. Untuk kelas 4 bahasa Indonesia dengan kompetisi dasar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks gitu ya. Temanya peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan di sekitarku. Nah, anak-anak kelas 4, apa tuh yang dimaksud dengan gagasan pokok dalam sebuah paragraf? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Terus, bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks? Baik, iya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian, untuk kelas 5, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Temanya organ gerak hewan dan manusia. Nah, Ibu tanya nih, apa perbedaan alat gerak hewan dan manusia? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya, betul. Nah, kemudian mengapa alat gerak penting bagi makhluk hidup? Oke, betul ya. Nah, kelas 4, sekarang ke kelas 4. Kelas 4 pembelajarannya yaitu membaca teks. Teksnya anak-anak membaca teks pendek dengan judul, coba dibuka LKS-nya, bukunya, manfaat kucing di rumah. Nah, kemudian diskusikan paragraf demi paragraf dalam teks tersebut untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok adalah apa? Ide utama dalam sebuah paragraf yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut. Biasanya ya seperti gagasan utama, kalimat pokok, pokok pikiran, itu namanya gagasan pokok. Intinya itu mengandung informasi paling penting dari kalimat-kalimat yang lain. Nah, itu poin penting yang mengandung informasi. Nanti anak-anak mencari gagasan pokoknya. Kemudian yang gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang berisi rincian, penjelasan, atau contoh yang mendukung dari gagasan pokok tersebut dalam suatu paragraf. Nah, paham ya? Setelah membaca teks tersebut, kemudian anak-anak buatlah peta pikiran berdasarkan teks yang dibaca, yang kalian baca itu, untuk memisahkan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Gitu ya. Oke. Terus yang kelas 5, silahkan simak video ini. Tentang gerak hewan, yaitu ikan, burung, manusia, dan catatlah alat geraknya hewan-hewan tersebut beserta fungsinya, gitu ya. Baik, gimana kelas 4? Sudah selesai tugasnya? Ya, tadi membuat tadi membaca teks dan membuat peta pikiran. Kemudian dari tugas tersebut, apa manfaat memahami gagasan pokok dan pendukung? Nah, apa tuh?
Jadi kita tahu bahwasannya ini termasuk kalimat pokok, ini mengandung poin-poin penting, dan yang ini adalah kalimat rincian atau kalimat pendukung. Nah, kita harus tahu gitu. Kemudian yang kelas 5. Apa tadi tugasnya? Mempelajari alat gerak. Ya, alat gerak hewan pada hewan ikan, burung, dan manusia. Gitu. Nah, dari tugas-tugas tersebut silahkan nanti di presentasikan di depan ya. Oke, siapa dulu yang mau maju pertama? Oke, terima kasih anak-anak. Itu tadi ya materi pembelajaran hari ini. Semoga kelas 4 dan kelas 5 bisa memahami materi yang saya sampaikan. Demikian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirobbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.